record ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita belajar tentang fluida. Oke, ini kenapa? How to? Oh, udah. Jadi yang pertama, apa itu fluida? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Dan dia itu menyesuaikan dengan tempat atau wadah di mana zat tersebut berada. Hal tersebut dikarenakan fluida tidak dapat menahan tegangan geser atau shear stress yang dikenai pada fluida tersebut. Jadi fluida itu bukan cuma air ya. Fluida itu apapun yang bisa mengikuti si wadahnya itu. Kayak gas. Gas itu kan dia partikelnya kayak jarang-jarang gitu. Dan itu dia juga kayak menyesuaikan wadahnya kan. Mau wadahnya kotak atau wadahnya bulat juga dia tetap bakal ngikutin bentuk si wadahnya gitu. Air juga sama. Mau kotak juga air ngikutin. Beda sama halnya kalau padatan. Kalau padatan tuh kalau kamu masukin di tempat yang kotak gitu, misalnya si padatannya bulat, ya dia tetap bulat gitu kan. Gak bakal dia tiba-tiba jadi kotak. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada tekanan. Jadi tekanan itu ditandainnya pakai P. P itu adalah delta F. F di sini itu adalah gaya dibagi dengan si permukaannya, luas permukaan yang ditekannya itu ditandai dengan delta A. Udah gitu satuan SI-nya itu N per M kuadrat atau Pascal, bisa pakai PA juga. Dan ini di sini ada 1 ATM itu bakal sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA Pascal sama dengan 760 torr. Ini juga sama dengan 14,7 lb per inch kuadrat. Tapi ini kita jarang banget sih pakai yang inch. Kayaknya nggak bakal juga sih. Nah, 1 ATM ini kan biasa lah ya, tahu kalau 1 ATM tuh tekanan udara, tekanan atmosfer, 1 atmosfer. 1 atmosfer. Itu tekanan atmosfer. Ya, tadi dia tuh sama dengan, kalau dalam Pascalnya tuh sama dengan segini. Nah, itu kalau Torr itu tuh kalau nggak salah CMHG gitu. Karena dia tuh pakai raksa, ada apa ya, kayak gambarnya. Ini wadah. Kayak gitu, ini ada kayak tube gitu. Terus di sini tuh ada air. Nah, ke bawah sini tuh kan bakal ada tekanan. Itu bakal tekanan udara. Nah, nanti tuh di sini di mana tekanan udaranya itu 1 atm. Nanti tuh di sini awalnya tuh si airnya tuh harus ini dulu, harus dimasukin ke si tube-nya dulu, yaitu langsung dijeblosin ke dalam airnya gitu biar nanti si airnya kayak turun gitu. Jadi di sini tuh kayak vakum. Di sini nggak ada gas, kecuali ada gas gas dari si merkurinya sendiri kan, ini Hg ya. Ini Hg. Bukan air ya, maaf, maksudnya Hg. Di sini tuh vakum, nggak ada apapun kecuali ada sedikit mungkin dari Hg-nya itu yang kayak menguap dikit, tapi karena sangat dikit jadi bisa diabaikan. Nah, nanti tuh si ininya delta H-nya ini bakal jadi sama dengan
si PATM ini jadi 760 torr gitu. Itu di sini ada contohnya the force on a swimmer, gaya yang bekerja pada ini orang yang lagi berenang. Suppose the pressure acting on the back. Jadi ada pressure, tekanan yang bekerja pada tangan belakang tangan, punggung tangan sebesar 1,2 dikali 10 pangkat 5 PA. Berarti P-nya kita tahu 1,2 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, udah gitu, ini tuh kayak nilainya tuh hampir sama kayak di tekanan yang ada di bawah, di dasar ini, di dasar si kolamnya itu, near the bottom, bukan di dasar, ini dekat dasar, yaitu the surface area of the back. Jadi si luas punggung tangannya itu diketahui juga hanya sama dengan 8,4 dikali 10 min 3 M kuadrat. Jadi ini dua-duanya udah SI ya, berarti aman. Dan itu yang A ditanyakan determine the magnitude of the force. Jadi ditanyakan F-nya berapa. Dan juga yang B ditanyain direction of the force. F-nya itu arahnya kemana? Arah F-nya kemana? Oke. Nah, di sini F itu kan berarti sama dengan P dikali A ya. F sama dengan P dikali A sama dengan Newton. Nah, Newton per meter kuadrat dikali meter kuadrat, berarti pakainya Newton. Ini tinggal dikaliin aja, 1,2 dikali 10 pangkat 5 PA dikali, ya aku hapus dulu, 8,4 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sama dengan kali 8,4 kali 10 pangkat min 3. Dapat jawabannya 1008 PA. Kok PA? Newton. Nah, di sini B, direction of the force. Jadi tuh kalau F sama A itu bakal selalu tegak lurus. Selalu tegak lurus. Dan dia tuh arahnya sama P itu bakal sejajar. Jadi di sini juga udah kelihatan ya arahnya tuh ke bawah. Jadi F-nya tuh bakal ke Y negatif. Atau negatif Y. Oke. Dari tekanan ini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke. Kita next berarti. Tekanan hidrostatik untuk mengenai. Nah, jadi tekanan hidrostatik itu kita balik lagi buat memahami gitu ya. Kita balik lagi ke Newton 2, di mana si F itu, sigma F itu bakal sama dengan M dikali A. Fokusnya tuh ke dua gaya eksternal yang bekerja pada fluida, yaitu gaya gravitasi dari si fluidnya sendiri, jadi berat si fluid. Fluid itu kan dia juga punya massa ya, berarti dia ada pengaruh si gaya gravitasinya juga. Dan yang lainnya itu gaya tumbukan atau gaya yang berlawanan yang bertanggung jawab atas tekanan fluidanya sendiri. Oke, kayak gitu di sini dalam keadaan istirahat kan fluida itu dalam keadaan kesetimbangan. Jadi si A-nya itu sama dengan 0, dia nggak ada percepatannya sehingga si F-nya juga bakal sama dengan 0. Nah, jadi di sini si delta FY-nya kita ninjaunya dari si Y. Dari Y. Di sini jadi P
P2A, yang 2 tuh yang bawah P2A, dikurangin P1A, dikurangin MG bakal sama dengan 0. Ini yang tadi ya, yang F itu sama, bukan. P itu sama dengan F per A. Jadi F-nya juga sama dengan P dikali A. Dikurangin MG itu si gravitasi dari si fluidnya itu bakal sama dengan 0. Atau karena sama dengan 0, jadi bisa diubah si P2 yang ada di sini, yang di bawah P2, itu bakal sama dengan P1 ditambah dengan si MG-nya. Tinggal dipindah ya. Si yang, kan ini min P1A dikurangin MG. Di sini sama dengan 0, jadi ini dipindah ke kanan aja. Dari itu si MG-nya tuh bisa kita ubah pakai yang rho itu loh. Rho sama dengan M per P. Rho itu densitas. Densitas itu kerapatan. Rho itu densitas kerapatan. Satuan SI-nya kilogram per meter kubik. Udah gitu, si V-nya juga bisa V-nya bisa diubah jadi A itu luas, H itu tinggi. Karena emang kan kalau apa sih? Balok. Kalau balok gini kan si volume tuh kan sama dengan ini A, B, C. A kali B kali C. Nah, A kali B-nya tuh kan luas ya. C itu kayak tingginya gitu. Jadi luas kali tinggi. Atau ini bisa pakai H juga sih, ketinggian. Nah, udah gitu kita ganti, jadi dapat persamaan akhirnya ini. P2 tuh bakal sama dengan P1 yang ada di atasnya. Jadi kalau P2 tuh ada di bawah, P1 tuh bakal ada di atasnya, dan ditambah dengan rho GH. Jadi kalau tekanan hidrostatik, kayaknya ada contoh di slide ini. Nah, iya di sini ada contoh. Jadi misalnya di sini tuh ada swimming hole, ada kayak kolam gitu. Terus poin A dan B itu both located at a distance of H below the surface. Jadi ini ketinggian dari surface-nya, ketinggian dari permukaannya, ketinggian dari permukaan. Ketinggian dari permukaannya itu sama dengan 5,5 M. Atau ini kalau ganti H aja, 5,5 meter. Kemudian dia nyuruh mencari pressure, berarti si P-nya. P yang ditanyakan, P di A dan P di B. Oke, buat yang di P di A, ini pakai yang tadi. Kalau P2 itu kan sama dengan P1 ditambah dengan rho GH. Nah, di sini P1-nya kan ada di atasnya sini. Nah, di atas ini tuh dia bukan tekanan 0, tapi karena ini tuh atmosfer, jadi di sini tuh emang selalu bakal ada tekanan P0-nya itu, P ATM. Yang sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Coba cek lagi. Iya ya, 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, di sini kita langsung aja PATM ditambah sama si rho GH. Nah, hanya ini yang tadi dari permukaan ke dasar. Itu 5,50 M. Jadi PA sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA ditambah rho air itu 1 gram. Bentar, aku agak lupa. Kerapatan air. Ya, 1 gram per cm3.
Masa 1000. Kalau pakai kilogram, bagi per M. Itu 1000 ya. 1000. Jadi, ini bisa digeser ya. Sepertinya tidak. Oke, aku kotakin aja. Ini ditambah 1000 kilogram per M3 dikali gravitasinya pakai 10 meter per second kuadrat dikali sih hanya tuh 5,50 meter. Ini tinggal ditambahin sih. Tinggal tambahin ya. Tambahin. Gampang sih, ya adalah hitung aja. 1,01 10 pangkat 5 ditambah ini berarti 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Oke, kalau pangkat 5 jadinya ini dibagi 0,55. Ini kali PK. Jadi ditambahin 1,56 kali 10 pangkat 5 PA. Nah, itu buat nyari yang di B gimana caranya? Buat yang di B tuh, dia karena letaknya sama ketinggiannya dari permukaan, jadi P di A itu bakal sama dengan P di B. Jadi kalau letaknya mau dimanapun, mau bentuknya, misalnya bentuknya kayak gini, ada tabung lurus, ini gimana ya? Gini deh. Terus ada tabung yang bentuknya gini. Terus ada tabung yang berliku-liku. Tabung gimana lagi ya? Tabung yang zigzag. Sama aja sih. Kayak berliku ya. Jadi tekanannya yang ada di sini, di sini, di sini, di sini tuh bakal mutlak, bakal sama. Misalnya ini A, B, C, ini kasih D. Jadi PA sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Dengan syarat si permukaannya tuh harus sama. Oke, warna lain. Si permukaan ini tuh dia harus sejajar. Sejajar. Beda lagi kalau misalnya dia tuh permukaannya beda. Kalau permukaannya beda, berarti kan ketinggian ke si itunya juga beda. Ketinggian ke sininya beda. Kalau ketinggiannya beda, berarti si P-nya juga bakal beda. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Di sini ada prinsip Pascal selanjutnya. Jadi setiap perubahan tekanan, prinsip Pascal tuh bunyinya gini, setiap perubahan tekanan yang ditetapkan pada fluida yang tertutup sepenuhnya ditransmisikan tanpa berkurang ke semua bagian fluida dan dinding tertutup. Jadi tuh, ini tuh kan sistemnya tertutup ya, dia nggak ada arah ke bawah itu nggak ada. Jadi sistemnya itu cuman tertutup, cuman segini aja. Sistem tertutup. Jadi kalau misalnya dikasih tekanan, dia dikasih tekanan ke bawah tuh ada P1 gitu. Nah, P1 tuh bakal ke sini ada P, ke sini ada P, ke sini ada P, ke sini ada P. Jadi P-nya tuh
dia nggak bakal kayak hilang, nggak bakal berkurang. Jadi P-nya bakal apa ya, kekal gitu lah. P-nya tuh bakal kekal ke yang lainnya juga gitu. Tekanannya tuh bakal sama di seluruh bagian sini. Karena dia kan sistemnya tertutup. Jadi nggak bakal, jadi sepenuhnya ditransmisikan ke semua bagian fluida ini. Makanya kalau ngangkat mobil gitu, biar si F-nya kita bisa pakai yang kecil, tapi bisa ngangkat pakai pompa hidrolik. Ini namanya pompa hidrolik. Pompa hidrolik. Jadi F-nya kecil, tapi kita bisa ngangkat mobil yang gede gitu, pakai mekanisme ini, karena si P-nya tuh kan sama. Yang beda tuh F sama A-nya. Jadi kita bisa kayak apa ya? Bisa bukan manipulasi apa ya namanya? Ya, pokoknya kita bisa ngubah-ngubah si A-nya ini biar kita bisa dapat hasil F-nya itu yang memungkinkan buat kita lakuin gitu loh. Memudahkan gitu. Ini untuk soalnya aku nggak ada, tapi karena aku contohin aja ya. Misalnya di sini pakai gambar yang ini. Misalnya ini berat mobilnya. Mobilnya sama dengan 100 Newton. Kayak gitu, apa ya, A-nya deh. A-nya 1 itu sama dengan 1 kan lebih gede ya. A1 berapa ya? 10 meter kuadrat. Terus yang A2 ini sama dengan 100 meter kuadrat. Udah gitu, ditanyain F1-nya berapa. Ini harusnya W. Karena dia tuh kan sepenuhnya ditransmisikan, berarti P1 bakal sama dengan P2. P1 sama dengan P2, kalau dijabarin lagi jadi F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Nah, di sini kita udah ada si F2 sama A2-nya. F2-nya tuh si W ini yang mau kita angkat. Jadi, yang kita carikan F1 dibagi A1 A1 berarti yang ini ya. A1-nya 10 meter kuadrat sama dengan F2-nya tuh 100 Newton dibagi A2-nya 100 meter kuadrat. Nah, dari sini ini N-nya jangan. Dari sini kita bisa dapat si F1-nya. F1 bakal sama dengan 10 Newton. Gitu. Contoh. Oke. Ini masih SMA ya. Prinsip-prinsip SMA. Oke. Terus ini ada prinsip Archimedes. Archimedes itu mengatakan kalau setiap cairan menerapkan gaya apung ke objek yang sebagian atau seluruhnya terbenam di dalamnya. Besarnya gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda. Jadi FB itu buoyan. Nah, aku lupa bacanya kayak gimana. Buoyan. Jadi ini tuh artinya apung. Gaya apung. Dan di sini ada W dari fluidnya. Jadi berat dari fluid yang terpindahkan. Nah, dari itu ini sebenarnya harusnya ada gambar lain. Kalau apung itu kayak ada 3 kondisi. Misalnya ini tuh. Misalnya ini air gitu. Nah, kalau misalnya dia di atas, ada bagian yang dia tuh, ini ada yang kerendam, dan itu ada bagian yang nggak kerendam. Ini tuh berarti si FB-nya dia lebih gede dari si fluidnya. Berarti kan
dia tuh kayak lebih ke atas gitu. Ada gaya apungnya tuh dia lebih besar daripada si berat bendanya. Yaitu kalau dia tuh mengambang, melayang di air di dalam si fluidanya, berarti dia si FB-nya sama dengan si berat fluidanya. Gaya apung sama dengan berat fluida. Terus kalau dia tuh ada di dasar, berarti si berat fluida pakai FB ya. Si gaya apungnya dia lebih kecil dari berat fluida gitu. Karena FB itu arahnya ke atas, ini FB itu ke bawah tuh si berat fluida. Berat yang dipindahkan oleh fluidanya gitu. Tapi sebenarnya pakai benda ini tuh kalau dijabarin fluida itu bakal jadi sama dengan rho fluida dikali rho V benda kali gravitasi. VG, iya. Gravitasi. Kan M dikali G ya, iya kan? Dari M dikali G, M fluida kali gravitasi. Dimana kalau M fluida dari rho itu kan sama dengan M per V. Jadi M itu sama dengan rho dikali V. Begitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Aku mau nanya Kak, tapi di slide yang sebelum pas sekali tuh Kak. Yang ini? Sebelum ini. Ini? Kayaknya sebelumnya lagi deh Kak. Oke. Nah yang ini Kak. Ini tuh kan aku masih ingat itu dosennya bilang kalau yang titik-titik di dalamnya bak itu tuh kayak elemen imajiner dari fluidanya gitu kan Kak. Titik-titik. Bentar. Titik-titik yang di sini gitu misalnya. Bukan Kak yang bentuk di sebelah kanannya itu Kak. Ini. Ya. Iya. Nah, itu tuh bentuk seperti itu di semua bentuk wadah gitu atau cuman di bentuknya bak aja gitu Kak? Soalnya ini kan baknya bentuknya balok jadi elemen imajinernya jadi balok juga atau balok di misalnya di bentuk bola juga balok kayak gini Kak. Ini tuh sebenarnya buat nyambungin ke si F-nya aja sih. Buat nyambungin ke permasalahan kalau FA gitu. Kan ini kan titik-titik imajiner gitu ya. Jadi kalau bentuknya bulat juga bisa pakai kotak. Sebenarnya pakai lingkaran juga nggak masalah sih, asal bawahnya juga lingkarannya si A-nya tuh sama gitu. Kan di sini concern-nya tuh buat nyari hubungan dari si P-nya ini kan, P1 sama P2 ini. Dari persamaan yang awalnya tuh dari F. Nah, kalau F itu kan ada A-nya. Maksudnya hubungan F sama P itu kan ada A-nya. Nah, jadi asalkan si A-nya tuh sama atas bawah, itu tuh gak apa-apa. Jadi nanti kan di akhirnya kan bakal dapet ini ya, bakal dapet persamaan kalau si P2 sama dengan P1 ditambah rho GH. Nah, ini tuh kan awalnya dari yang persamaannya kayak gini. Dari persamaan yang awalnya gini. Nah, persamaan yang ini tuh diubah-ubah lagi. Ini aku tulis ya. P2A sama dengan P1A ditambah M itu kan rho AH. Rho AH
dikali G. Nah, si A-nya ini tuh A2, A1 sama A yang di sini tuh harus sama biar nanti bisa dicoret dan dapat persamaan akhirnya tuh kayak gini. Ini tuh persamaan tekanan hidrostatik. Ini persamaan tekanan hidrostatik. Kalau aku mikirnya gitu sih. Jadi mau bentuk si baknya bulat, mau bentuk si baknya prisma, gitu juga nggak masalah. Yang penting si A yang kita titik-titik imajinernya tuh dia A-nya sama. Gitu. Kejawab nggak? Oh iya Kak, kejawab Kak. Sama satu lagi Kak, Ya. ada contoh soal yang P2 sama dengan P1 plus rho GH itu. Nah, itu P1-nya di mana bukan atmosfer itu ada nggak, Kak? P1-nya bukan atmosfer. Oh, ada sih yang tapi jadinya yang bentar ya, aku bisa duplicate Pak. Duplicate skip. Oh, duplicate sama ya? Hmm, 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 hmm. Udah lah ya, aku agak bingung. Jadi tuh ada yang soal kayak ini aku hapus. Tapi sebenarnya udah agak beda konsep sih. Kayaknya malah beda deh. Kalau yang kayak gini, ini ke bawah, itu naik. Itu di sini ada H. Ini tuh gas. Ini ATM. Tapi kayak gini, kayaknya beda ya. Maksud kamu tuh kalau di dalam, misalnya di sini, itu P1, dan itu di sini P2. Tapi itu tekanannya bukan atmosfer gitu ya? Iya, Kak, mungkin kayak gitu, Kak. Kalau bukan atmosfer, bisa. Tapi itu berarti di atasnya tuh bukan bukan apa ya, udaranya. Misalnya kayak, kan kalau planet bumi itu kan P ATM-nya tuh, P atmosfernya tuh kan 1 ATM. Misalnya kalau misalnya kita di planet lain gitu, nanti itu tergantung si tekanan atmosfernya dia bisa lebih atau bisa kurang gitu sih. Ini kayaknya kepegang sih, lebih kepegang. Dijawab nggak? Jadi kebanyakan tuh emang P1-nya tuh jadi PATM gitu ya, Kak? Iya, karena Oh, atmosfer bumi 1 ATM gitu. oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, aku lanjut ke ini ya, kontinuitas. Jadi untuk fluida incompressible, besar volume yang dipindahkan pada ujung kiri dan kanan itu harus delta V, harus sama gitu. Jadi di sini ada delta V sama dengan A dikali delta X. Delta bakal sama dengan A dikali V, ini kecepatan. V kecepatan kali T, T-nya waktu. Dari si delta X-nya itu. Karena kan si P itu sama dengan X per T ya. Jadi X-nya sendiri bakal sama dengan V dikali T gitu. Nah, di sini persamaan kontinuitasnya tuh A1
A1 dikali V1. Sini kan dia si airnya bergerak ya. Karena ini si fluidanya tuh dinamis berarti. Itu bergerak. Nah, gitu bakal sama dengan V2 dikali dengan A2. Ini tuh V-nya tuh volume ya. Nah, jadi persamaan laju aliran volume atau debit dilambanginnya pakai R, RP, itu bakal sama dengan A dikali V. Berarti ini hanya tuh tuas. Kok aneh ya? Kok tuas M3? Harusnya M2. Aliran volume debit. Iya benar. Duh, kan V-nya M per S ya. Luas, terus ini V-nya tuh kecepatan. Hanya M kuadrat, kecepatannya M per S. Ya, kalau dikalikan, jadinya M3, M pangkat 3 per S. Oke. Jadi kalau densitas fluidanya homogen, densitas tuh rho-nya. Jadi rho yang di sini sama rho yang di sini tuh sama. Rho1, rho2. Maka diperoleh persamaan laju aliran massa kilogram per S jadi suatu konstanta. Rm bakal sama dengan rho dikali RV, RV-nya yang ini, rho dikali AV. Bakal sama dengan suatu konstanta. Ini tuh bisa pakai yang ini, bisa pakai gak ketunjuk ya. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini juga. Itu bakal sama aja karena kan kalau si rho-nya sendiri sama, rho1 sama dengan rho2, pakai persamaan yang rho1 AV, A1 V1, V1 sama dengan rho2 A2 V2. Di sini si rho-nya bisa dicoret. Makanya bakal sama. Gitu tentang kontinuitas. Oke, aku lanjut ke persamaan Bernoulli. Jadi, kalau persamaan Bernoulli itu fluida ideal yang mengalir pada sebuah tabung dengan aliran yang steady. Jadi, alirannya tetap steady pada interval waktu delta T, volume delta V pada ujung kiri harus sama dengan pada ujung kanan karena fluida incompressible. Jadi si volumenya sama ya kayak yang kontinuitas tadi. Begitu kita bisa kayak menerapkan hukum kekekalan energi. Jadi dapat diperoleh P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY1 bakal sama dengan rho 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Dan di sini berarti kita bisa nyimpulin kalau persamaan Bernoulli P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G ini sebuah konstanta. Karena tadi kan dia selalu sama gitu. Oke. Dari kontinuitas sama yang Bernoulli ada yang masih bingung? Kayaknya enggak ya, aku lanjut ke soal. Jadi di sini ada sebuah kubus. Ada sebuah kubus dengan panjang rusuk L sama dengan 0,5 meter. Dan massa ini L-nya 0,5 meter. 0,5 meter. Dan masanya M-nya 500 kg ditahan oleh sebuah tali di dalam sebuah tangki berisi air. Kerapatannya rho air 1000 kg per meter kubik. Bila tekanan atmosfer adalah 10⁵ PA,
Berarti kita asumsikan PATM-nya ya. Sama dengan 10 pangkat 5 PA. Tentukan A besar dan arah gaya total pada bagian atas kubus. B gaya apung pada kubus. C tegangan tali. Mungkin lebih enaknya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sini ada wadah. Wadahnya nggak usah. Ada tali. Kayak gitu, ada benda-bendanya ini tenggelam. Terus ke atas tuh ada gaya tegangan tali. Ke bawah itu ada berat si benda. Terus ke atasnya lagi ada si FB ini. Gaya apung. Nah, di sini tuh dia diam ya. Ditahan. Berarti kan kalau diam dia kesetimbangan. Dan kalau kesetimbangan, F-nya tuh sama dengan 0. Karena ini tuh nggak ada kanan kirinya, kita lihat si FY-nya aja. Kalau sama dengan 0. Berarti T ditambah FB harus sama dengan W benda. Oke. Besar dan arah gaya total pada bagian atas kubus. Besar dan arah gaya total. Kayaknya kalau yang bagian atas kubus ini kita pakai yang awal. Kan di situ ada tekanan ya. Ini aku gambar. Ini tuh ada setengah L setengah. Udah gitu kalau yang di bagian atas kubusnya doang, tuh ada permukaannya dikasih tahu nggak? Kubus ya. Berarti A kubus tuh kan sama dengan sisi kali sisi. Jadi 0,5 kuadrat M kuadrat. Terus ditanya P-nya ya. F-nya. F-nya nggak tahu. Untuk P-nya, P permukaan. Jangan. P atas kubus, PAK. P atas kubus tuh bakal sama dengan P0. Itu P atmosfer. P ATM. Ditambah dengan Rho GH. Berarti PAK sama dengan P0-nya 10 pangkat 5. ATM ditambah Rho-nya 10 pangkat 3 dikali Rho berapa? M kilogram per meter kubik ya. Dikali G-nya pakai 10 meter per second kuadrat. L-nya tuh L per 2. L-nya 0,5 per 2. 0,5 tuh setengah ya, berarti seperempat. Sama dengan 10 pangkat 5 ditambah nih bisa jadi 10 pangkat 5 juga nggak? Atau nggak? Ini jadi 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 4. Kok ATM? Ini udah Pascal ya, PA. Ya. PA ditambah 10 pangkat 4. Seperempat itu 0,25 PA. Jadi tinggal ditambahin jadi 10,25 dikali 10 pangkat 4 PA. PA. Ini sama dengan si PAK-nya. Yaitu nyari F. F-nya di sini sama dengan A kali P. A dikali AAK berarti ya. AAK dikali PAK. Sama dengan 0,5 berapa? Tinggal dikaliin sih.
0,5 pangkat 2 dikali dengan 10,25 kali 10 pangkat 4. Nah, 25625 PA. Newton. Oke, terus ini buat yang A. Yang B, gaya apung pada kubus. Berarti kita nyari si FB-nya ya. Ini tuh nggak bisa dipindah. Bisa. Oke. Ini yang B berarti di sini. Gaya apung pada kubus. Tegangan tali. Kita jabarin dulu aja, Merin. Jadi, T ditambah FB-nya itu bisa pakai bentar. Oh, FB mah nggak usah dari sini, Getang. FB kayak yang tadi. FB itu sama dengan perpindahan ini kan. Fluida. Mana yang tadi yang awal? Archimedes ini. Ya, yang tadi yang FB itu sama dengan wave fluid. Jadi kita bisa pakai FB sama dengan M dikali G. Yaitu M fluidnya tuh rho fluid dikali volume benda dikali G. Rho fluidnya tadi 10 FVB-nya itu berarti 0,5 pangkat 3. 0,5 pangkat 3. 0,125. 0,125. Dan itu G-nya itu 10. Jadi dikali 10 pangkat 4. 1250. 1250 Newton. Ini kita dapat si FB-nya. Terus yang C, nah kita baru bisa pakai rumus yang ini. Jadi nyari tegangan tali, T ditambah 1250N sama dengan si W bendanya. W benda kan itu udah ada ya 500 kg. Berarti 500 kg dikali sama gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berarti T-nya sama dengan 5.000 kurangin 1250 Newton. Kurangin 3750. Oke. Dari yang soal ini ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Oke, aman. Nah, ini ada water tower. Water tower tuh apa ya? Ya tempat nyimpan air inilah. Di sini ada water tower. Nah, gitu the purpose of such tower ya buat jadi water tower ini dibikin tinggi biar ada pressure, biar ada tekanan ke bawahnya ini. Ke bawah. Jadi nggak perlu pompa gitu loh. Kalau dia di bawah, buat ke atas kan dia perlu pompa. Jadi makan listrik juga kan. Jadi dibikin water tower biar ada tekanan ke bawah dan bisa nyambung ke pipa-pipa yang ada di kota itu. Nah, when the ini kilogram of water. Jadi ada M fluid di
water tower. Sebut jadi WT ya. Di WT, ini WT. Atau enggak T aja deh. Tower. Di T itu sama dengan 5,25 dikali 10 pangkat 5 kg ketika full. Udah gitu, is vented to the atmosphere at the top. Jadi atasnya ini berlobang, kebuka. Ada ventilasinya. Untuk reservoir yang penuh, find the pressure, tekanan pada faucet itu keran di rumah A, keran A, dan di keran B. Nah, ini kita pakai rumus yang Bernoulli. Karena kan di sini konstan ya. Jadi si RV itu bakal sama dengan A dikali si kecepatannya sama dengan konstan. Tapi itu kan di sini si A-nya ignore the diametry of pipes-nya. Jadi A-nya itu kan sama gitu. A di A di T, A di B itu sama. Berarti secara tidak langsung si P-nya juga sama. Tadi itu yang Bernoulli apa? P ya. PT karena yang setengah rho VT kuadratnya itu sama, jadi aku nggak bakal tulis ya. Langsung ke rho GHT itu bakal sama dengan di PA rho G ditambah rho GHA. Nah, di sini tuh sebenarnya dibebasin mau ngambil acuan kamu tuh di mana. Kalau aku lebih sukanya di bawah. Aku ngambil acuannya 0, angka 0 tuh di sini. Biar ke atas tuh kan positif ya. Jadi bukan negatif gitu sih nilainya, bukan min. Oke, jadi buat yang di A, kita pakai PT-nya tuh, karena ini kebuka, jadi dia tuh tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer tuh 10 pangkat 5 ya. Aku pakainya 10 pangkat 5 aja ya. 10 pangkat 5 PA ditambah rho GHA. Rho-nya mana rho? Air mah 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3 dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat. HT-nya 15 meter. Sama dengan PA itu tekanan di A yang kita cari ditambah rho-nya tuh 10 pangkat 3 sama kilogram meter. G-nya 10 pangkat 2 meter per second kuadrat. HA-nya di sini 0. Karena kan dia sejajar. Jadi HA-nya tuh 0 kali 0. Nah, jadi PA-nya tuh bakal cuman sama dengan si ini aja. 10 pangkat 5 PA ditambah 10 pangkat 4 dikali 15 PA. Ini 10. Ini kalau diganti jadi bisa 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat 4. Jadi tinggal ditambahin 25. 25 dikali 10 pangkat 4 PA. Gitu. Buat yang di B, sama. Pakai yang PT juga. Sebenarnya kalau yang pakai PA juga bisa sih. Karena dia kan sama ya, konstansi V-nya juga. Ya udah, karena PA-nya udah dapet, kita pakai PA aja ya. PA 25 dikali 10 pangkat 4. Ya, iya sih sama aja.
Terus tadi yang ROGH-nya kan 0 ya. Ini PA sama dengan yang di B itu PB ditambah ROGHB. PB-nya yang kita cari, ROGHB-nya tuh 10 pangkat, langsung aja 10 pangkat 4. HB-nya 7,3. Kali 7,3. PA 25. Nah gitu, PB-nya berarti ini dikurangin 7,3. 25 dikurangin 7,3, 10 pangkat 4 PA. Sama dengan PB. Oke. Ini aku juga agak bingung kenapa ya masih data ini. Tapi tidak terpakai. Mungkin sebagai pengecoh. Oke, aku lanjut. Kak, bentar Kak. Ya. Tadi tuh di sini PT sama PA-nya sama gitu ya Kak? Apanya? PT sama PA. Iya bukan Kak? Enggak sih, enggak, dia beda. Jadi tuh kalau dilihat di sini kan si PT ditambah ROG HT sama dengan PA ditambah ROG HA. Di sini ROG HA-nya tuh sama dengan 0. Nah, ini kalau PT kan dia PT sendiri. PT itu adalah eh, PT itu adalah P dari yang ini. Apa sih ini tuh ATM? P dari ATM-nya gitu. Kayak gitu dia harus ditambahin sama ROG HT. Berarti kan kita ngambil acuannya tuh kayak titiknya seakan-akan ngambil titik di sini. Ini tuh sama kayak yang tadi ini loh, yang mana ya? Aku gambar tuh. Agak bawah gitu. Nah, yang iya bener yang ini. Nah, kayak yang ini, dia kan bentuknya beda-beda, tapi waktu di bawah ini, waktu sejajar, dia P-nya sama, asalkan si ininya sama, si permukaannya tuh sama. Nah, kalau yang di sini, di kasus yang ini, aku pakai warna hijau, kasus yang ini tuh, dia ngambil titiknya kan di sini. Terus, baik itu si A itu titiknya kan sama di sini. Terus permukaan si A juga kan dia ada apa ya? Dia tuh nggak dari atas gitu. Dia tuh di sini, makanya yang ada ROGH-nya tuh cuman dari si towernya ini. Oh ya Kak, paham Kak. Maaf Kak. Ya, gak apa-apa. Tadi kayaknya aku bingungnya tuh di itu Kak. Kenapa dari untuk nyari PB-nya itu ditinjaunya dari A-nya PA. gitu. Iya. Kenapa nggak PB? Oke, jadi tuh sebenarnya kan PA itu kan sama dengan PT dikali ROGHT. Nah, kalau misalnya kita pakai itu juga bisa. Ini PT ditambah ROGHT ini bakal sama dengan PB ditambah ROGHB. Nah, tapi ini tuh kan sama dengan PA ya. Makanya biar cepet, jadi aku nggak nulis ulang gitu. Aku langsung pakai ini. Itu sih. Oh iya Kak. Makasih Kak. Oke. Oke, aku lanjut. Jadi di sini ada solid cylinder, radiusnya ada solid cylinder, ada silinder padat solid. Itu radiusnya berarti dari sini ke sini R-nya sama dengan 0,15 M. Tingginya dari sini ke sini itu T. T-nya sama dengan 0,120 M. Punya massa M sama dengan 7,00 kg.
Nah, si silinder ini floating di air. Berarti kalau floating, kan dia akan mengambang. Bukan mengapung, tapi ya mengambang, melayang. Melayang di antara air, segini air, dan di antara si oil. Nah, karena floating berarti kan yang tadi itu yang VB-nya tuh sama dengan W fluida. Ini kalau nggak kelihatan aku ganti. Ini kurang. VB-nya itu sama dengan W fluida. Nah, udah gitu dikasih tahu raw oil-nya. Raw oil sama dengan 725 kg per meter 3. Dan si raw air sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Dia nanya how much ketinggian si silinder ini di oil. Jadi kalau aku gambar ulang, kan ini tuh ada silinder. Nah ini tuh kayak kebagi gitu. Di sini oil, di sininya air. Nah ini tuh aku sebut TO, itu T oil. Kalau yang di bawahnya tuh TA, T air. Jadi kalau TO ditambah TA itu bakal sama dengan si T silinder. T silindernya kan kita tahu ya, berapa? 0,12 meter. 0,12 meter. Jadi kalau misalnya kita nyari TO, kalau nyari TO berarti TA-nya ya sama dengan TA sama dengan TO, kita ganti pakai 0,12 meter dikurangin TO. Nah gitu, pakai yang konsep yang ini, kita bisa dapat si T ini. W fluida tuh bakal sama dengan M fluida. Aku langsung pakai rho fluida. Rho fluida dikali volume benda dikali gravitasi. Sedangkan si FB ini kita pakai, ada rho bendanya nggak? Atau pakai M kali G, M-nya ada. Wait, aku cek dulu. Ke oil GA. Oh, oke. Pakai rho GA. Coba ya, rho GA dikali T. Kan bisa pakai rho GV sebenarnya. Sama. Ntar aku tulisnya di sini deh. FB itu bisa sama dengan rho G. V benda. Ini si rho-nya juga rho benda. Rho benda kali G dikali si V benda. Nah, V benda ini dipecah lagi jadi A benda dikali dengan si T benda. Jadi rho. Oke, kita ubah dulu. Ambil yang oil dulu karena dia di atas. F-nya berarti rho benda, rho B dikali dengan rho GV. Rho G dikali V bendanya pakai A. V benda dikali T
oil ditambah dengan rho benda dikali G dikali A benda dikali T air. Sama dengan rho fluida dikali V benda dikali G. Ini bisa kita coret si G-nya. Nah, di sini si TA-nya kita ganti. Ini rho benda dikali A benda dikali T. T-nya ini karena sama langsung ya. Jadi TO ditambah 0,12 M kurang TO. Baik, TA-nya 0 dong ya. Bentar ya guys, aku baca ini dulu. Rho air 0,2 min TO ditambah rho air TO. Ya Allah. Oh, si VB-nya tuh. Duh, aku ada yang salah. Itu bukan begini. Ini bukan rho benda ya. FB-nya tuh. Kan wave fluida. Berarti ini pakai fluida masing-masing. Sorry. Jadi ini fluida. Ini fluida. Nah, di sini. Oh, lupa. Harusnya ini dulu. Bikin gayanya. Kan ini ada ke atas. Ke atas tuh ada VB. Dan ke bawah tuh ada W. Jadi, harusnya ini benar FB sama dengan W fluida. Jadi, FB itu sama dengan ini. Terus ada yang satu lagi. Nah, si FB-nya ini harus sama dengan W benda. Itu. Oke. Ini jadi M dikali G. Gitu di sini. Ini rho. Karena ini oil, ini pakai rho-nya yang oil. Karena ini air, ini pakai rho-nya yang air. M-nya itu 7 kilo. Ini bisa dicoret ya. 7,00 kg. Terus raw oil-nya ada 725 kg per meter pangkat 3 dikali A. B-nya tuh radiusnya kan dapat ya. Radius 0,15 berarti PR kuadrat. Pi dikali 0,15 kuadrat. Terus oke. Terus di sini TO ditambah dengan TA-nya itu rho air itu 10⁻³ kilogram per meter 3 dikali pi 0,15 kuadrat. TO-nya TA-nya kita ganti pakai 0,12 M dikurangin TO. Ini bakal sama dengan 7 kg. Terus dihitung 0,15 kuadrat. 0,15 kuadrat. Nih pakai kopinya kita keluarin kan bisa. Pi dikali 0,15 kuadrat dalam kurung 725 TO ditambah dengan 10⁻³ dikali 0,12 dikurangin TO. 725
dikurangin 100.000. Ini min 275 TO. Terus tambah, kan ini kurangin ini min 275. Terus si ininya 0,12 dikali 10 pangkat 3. Itu 120 dikali 10, 0,15. 7 kilogram. Ini dikaliin 275 dikali pi dikali 0,15 kuadrat dapat nilainya 19,44 min 19,44 TO ditambah 120 dikali pi dikali 0,15 kuadrat. Ini 8,48 sama dengan 7. Udah gitu, kita pindah. 7 dikurangin jawabannya tuh min 14. Jadi min 19,44 TO sama dengan min 1,48. TO-nya bisa dapat dibagi 19,44. Jadi 0,076. Nah, kalau udah dapat TO, kita bisa dapat TA. Tinggal dikurangin aja. 0,12 kurangin. Jadi 0,437. 0,043. Ini tuh tadi ya karena melayang juga. Iya. Jadi si VB-nya tuh sama dengan W benda, W ke bawah. Buat VB-nya ganti pakai W fluida. Gitu maksudnya. Oh, tadi agak bingung di sini. Oke. Yang soal ini aman? Ya, Pak. Sip. Di sini ada venturimeter yang dipakai untuk menghitung kecepatan dari fluida di dalam pipa. Di sini ada V2 yang areanya A-nya, berarti ini V2 A-nya tuh A-nya sama dengan 0,07 meter kuadrat. Gasnya punya density, punya kerapatan 1,30 kg per meter kubik. Venturimeter yang di tengahnya ini, venturimeternya punya area A1 sama dengan 0,0500 meter kuadrat dan has been ya, jadi dia di sini mengecil gitu. Terus the pressure difference dari pressure-nya berarti delta P-nya gitu. P2 kurangin P1 itu nilainya sama dengan 120 PA. Yang A dia nanya P2 in the larger original pipe and P2 dari yang di sebelah sini yang gede dan yang B-nya itu volume rate
flow rate berarti R ya. Volume flow rate. RV yang tadi yang A dikali V. Nilainya ini. Debitnya. Oke. Nah, di sini kita pakai ini juga. Ini tuh konstan. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Di sini. Terus pakai yang Bernoulli. Kontinuitas. Oke, karena di sini tuh kan si H-nya sama ya. H1 dan H2 itu sama. Jadi H1 sama dengan H2. Jadi yang rho GH ini aku nggak pakai ya. Rho GH-nya sama dengan 0. Kita ngambil acuannya di sini. Di titik ini. Jadi H-nya sama dengan 0. Oke. Berarti P1 ditambah rho G. Ya benar. Setengah ya. Setengah rho GV1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho GV2 kuadrat. Nah, di sini kita udah tahu P2 kurangin P1-nya sama dengan 120 PA. Ditambah setengah rho-nya dikasih tahu juga 1,3. Ya, aku tulis pakai rho dulu. Rho G. Nah, ini si V2 sama V1-nya kita tuh dikasih taunya A kan. Jadi yang ini kita bisa pakai jadi A1. Ini A2, A1. Oke, kasih tahu. A1 0,05 meter kuadrat dikali dengan V1 sama dengan 0,07 meter kuadrat dikali V2. Ini dia minta V2, berarti yang diganti V1. V1-nya sama dengan 0,07 dikali V2 per 0,05. Jadi 7/5. 7/5 V2. Nah, di sini bisa langsung masukin P1-nya jadi P1-nya udah dihapus ya. Setengah rho G V1 kuadrat berarti 7/5 V2 kuadrat sama dengan 120 PA ditambah setengah rho G. Ini tinggalan rho G V2 kuadrat. Ini karena sama, jadi bisa pindah 120 PA. Kayak gitu ini setengah rho G. 7/5 dikurangin setengah. 7/5 dikurangin setengah. Enggak. Kurangin 1. 2/5. Karena setengahnya kan diambil ya. Jadi 7/5. Aku tulis dikurangin 1. P2 kuadrat sama dengan 120. Ini 2/5 dikali setengah. Setengah berarti 1/5 ya. Berarti nanti V2 kuadratnya itu sama dengan 120 kali 5. Nah, tadi 2/5 dikali setengah tuh 1/5, jadi 5 dikali rho dikali G. Kalau misalnya udah dapat si V2-nya, nanti si RV-nya tuh tinggal sama dengan V2 dikali A2. Gitu. Ini rho-nya udah ada, G-nya juga udah ada 10. Mungkin aku extend 10 menit ya, soalnya tadi aku juga mulainya 10 menit. Ya, tadi mulainya agak telat. Oke.
Yang ini aman ya, aku lanjut. Jadi yang soal selanjutnya, semangat guys, biasa lagi. Ada kolam yang punya bentuk kayak kon terbalik. Jadi kalau kolam bentuknya tuh gini. Ini tuh dinding. Kayak kon terbalik gitu. Nah, udah gitu, the atmospheric pressure above the pond. Berarti di sini ada ATM, kayak ATM. Sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Terus, ini ada ketinggiannya tuh 5. Kemudian, the circular top surface radiusnya R2, circular bottom radiusnya R1. Oke. Nah, itu ditanyain R2 dan R1-nya. Tapi ini kita dikasih tahu kalau si si F-nya yang bekerja di berarti ini F2 ya, dan di F1 itu sama. Jadi F2, F1, F2 sama dengan F1. Tadi tuh kalau F berarti P kali A ya. Berarti P di 2 dikali A2 itu sama dengan P1 dikali A1. A itu luas ya. P2 A1, A2, P1, A1. P2-nya kita pakai yang PATM karena di atas begitu hanya kan 0 ya dari permukaan karena dia juga emang cuma di permukaan. Jadi 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA dikali A2 tuh kan PR2 kuadrat sama dengan P1-nya tuh 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA ditambahin sama yang rho GH. Rho GH-nya langsung aja 1,01 dikali 10 pangkat 5 ditambah rho-nya 10 pangkat 3 dikali G-nya 10 kali H-nya 5. Itu hasilnya. Ini aku tulis rho GH aja. Kayak gitu, ini pi R1 kuadrat. Berarti ini 151 dikali 10 pangkat 3 PA. Pi R1 kuadrat, ini 10. 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Ini pi R2 kuadrat. Nah, ini pi-nya sama, boleh coret. Kayak gitu yang PA-nya juga. Tapi nanti dulu. Nah, ini buat nyari si R1 hubungan R1 dan R2 itu pakai Pythagoras. Ya, pakai Pythagoras. Jadi, ini tuh bisa gini. Bentar. Harusnya bisa. Oh, kok aku bingung. Oh, nggak salah waktu itu tuh pakai Pythagoras deh. Naruh ininya salah. Ini aku gambar ulang. Ini R2, ini R1. Pythagoras itu justru di sini. Ini dari sini ke sini, ini lurusin. Kita warna lain aja. Ini lurusin.
Ini ke sini, terus ke sini. Oke. Udah gitu, ini kan kita dapat ya. Di sini 60 derajat. 60 derajat. Nah, tan itu kan, ini misalnya Y, ini X. Berarti tan 60 derajat tuh sama dengan Y per X. Nah, kita tahu Y-nya tuh 60 derajat. Y-nya 60, Y-nya 5, tan 60 tuh, tan 60 akar 3. Akar 3 sama dengan Y-nya 5 meter per X. Berarti X-nya sama dengan 5 per akar 3. Atau 53 per akar 3. Udah gitu, R1 sama dengan, ditambah, ya ampun, ini teh begini ya, nggak lebih gede, tapi ini kalau aku perjelas, jadi ini 60, jadi ini yang di sininya, nanti kita dapat X-nya tuh dari sini ke sini. Jadi R1 ditambah X itu bakal sama dengan R2. R1 ditambah X yang kita dapat 5 per 3 akar 3 itu bakal sama dengan R2. Karena ini diminta dua-duanya, jadi langsung aja R1-nya diganti. R2-nya diganti jadi R1 ditambah 5 per 3 akar 3 kuadrat. Ini sama dengan 151 dikali 10 pangkat 3 PA kali R1 kuadrat. 1,01 kali 10 PA dikali. Oke, dari sini nanti bisa dapat si R1-nya. Tinggal dijabarin. Nah gitu, kalau R1-nya udah dapat, pakai persamaan yang ini lagi, bisa dapat R2. Gitu. Oke, ini yang terakhir. Ada sifon. Sifon itu buat removing liquid from a tank. Buat yang memindahkan air gitu dari tangki. Udah gitu, di sini ada ilustrasinya, terus disuruh yang pertama tuh pakai Torricelli teorema Torricelli. Aku nggak masukin sih, di silabus juga nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Kita disuruh nyari si V-nya, tapi dalam gravitasi ya, pakai gravitasi. Jadi untuk itu kita bisa pakai yang Bernoulli aja, persamaan Bernoulli. Sampai misalkan di sini tuh dan di sini ada P, apa ya aku sebutnya, 0 aja deh. Ya ada P0 ditambah dengan rho setengah rho G V0 ditambah dengan rho G H0 itu akan sama dengan P di sini. P ini apa ya? Ini B. PB ditambah setengah rho G VB ditambah dengan rho G H0, rho G HB. Tapi itu V di sini, V di 0 itu sangat kecil. Karena kan ini permukaannya sangat luas ya. Yang tadi loh yang AV ini sama dengan AV. Kalau misalnya si A-nya gede, berarti si V-nya tuh bakal kecil. Nah, karena saking kecilnya, jadi kita bisa anggap ini 0. Nah, jadi di sini 0, di sini 0, jadi cuma P0. P
P0 itu PATM sama dengan PB P di B ditambah setengah rho G PB ditambah rho G HB. Di sini rho B-nya rho B. Si PB-nya ini juga 0, juga P0. Jadi P0 sama dengan PB sama dengan PATM. Nah, karena itu kan di sini jadi 0 gitu. 0. Nah, si VB yang kita cari, yaitu si rho GHB. Nah, hanya ini kalau misalnya kita pakai acuan di sini kan berarti dia tuh sepanjang Y. Nah, sepanjang Y tapi dia tuh di bawah dari titik acuan kita, dari titik 0. Berarti dia jadi negatif. Ini 0 sama dengan setengah rho G PB ditambah rho GH. Jadi dikurang ya. Dikurangin rho G H-nya jadi Y, rho G. Terus ini si rho G-nya tuh bisa kita coret. Tapi minta gravitasi ya. Oh, ini tuh nggak ada G-nya. Ngaco. Ini kuadrat. Rho PB, rho GY. Udah gitu ini jadi setengah rho PB kuadrat bakal sama dengan rho GY. Rho-nya coret, PB kuadrat ini jadi 2 GY. Nah, si VB-nya bisa jadi akar 2 GY. Nah, gitu yang B. At what value of the critical distance will the siphon stop working? Jadi kapan si sifonnya tuh berhenti bekerja? Jadi berhenti bekerja kan tuh berarti si VB-nya tuh kan sama dengan 0. Kalau mau VB-nya 0 berarti si Y-nya juga sama dengan 0 dong. Ya gitu. Jadi kalau misalnya mau Y-nya berapa biar dia itu berhenti, berarti si Y-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang terakhir C, ekspresi absolute pressure at the highest point. Dia nanya yang di highest point-nya ini. Kita bisa pakai yang Bernoulli juga. Pakai yang Bernoulli. Jadi kalau yang di sini tuh dia PA itu bakal sama dengan P0 dikurangin dengan si rho G H plus Y. Hanya tuh ini, Y-nya tuh ini. Iya, begitu. Itu bisa kita ngambilnya dari yang kalau misalnya kita samain dengan yang D. Jadi itu ngambil titik acuan nolnya tuh di sini. Gitu. Dari soal ini ada yang mau ditanyain? Tuh udah jelas. Oh, udah lewat. Oke, mungkin karena udah malam juga, udah pada ngantuk. Aku tutup ya. Jadi tentang fluida itu, jadi fluida itu nggak cuma cairan, bisa juga gas. Gas itu termasuk fluida juga. Jadi segala sesuatu zat yang dia tuh menyesuaikan tempatnya gitu. Terus akhir kata ini ada quotes. Jadi Nabi pernah bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang udah merhatiin dari awal sampai akhir sekarang. Udah balik guys. Selamat istirahat. Makasih, Kak.